Perkenalkan, nama saya Ida Oktiawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, silakan. Saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu saya akan mewawancarai Ibu mengenai kasus-kasus apa saja yang sudah Ibu selesaikan. Kita mulai saja ya Bu. Silakan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah di Mahardika atau di Nusantara? Mungkin ada beberapa hal yang terjadi di sekolah. Mungkin di setiap sekolah ada. Mungkin selama ini pasti terjadi. Di lingkungan sekolah itu ada kasus anak, kasus guru juga di luar lingkungan sekolah. Dan ini saya ambil fokusnya itu adalah bagaimana kasus tersebut tentang pertukaran itu apakah dapat diidentifikasi atau tidak. Karena kita harus sesuai dengan kondisi yang ada. Apakah itu bisa dengan langsung terselesaikan ataupun tidaknya, kita melihat dulu kasus yang ringan atau beratnya. Mungkin contoh yang di sekolah itu kasus, mungkin di sini bukan sebut kasus ya, permasalahan saja yang tidak kalau kasus itu kayak berat gitu ya, kasus. Nah di sini mungkin kita ambil dari anak, kasus anak itu mungkin dari setiap satu juga ada anak yang seperti jahil ke temannya, sehingga si temannya itu merasa tidak nyaman dengan tidak nyamannya seseorang yang dijahili oleh si anak itu. Si anak itu akan menangis, berteriak, nah itu seperti itu. Itu juga permasalahan bagi kita. Yang keduanya terjadi pada guru juga. Di sini ada juga guru yang selalu datang terlambat ataupun guru yang selalu banyak diculik. Itu jadi permasalahan kita semua. Kita harus bisa menyikapi seperti apa. Untuk ada kasus yang berbeda itu mungkin ada untuk pedagang yang selama ini kan kita kan sudah lama untuk melarang tidak boleh berjualan di sekolah. Tapi tetap saja karena memang kita logika saja lah kita tidak bisa seplek ya melarang untuk berjualan. Di sini Ibu akan berbicara dengan pedagang silakan berjualan, tapi tidak ada yang berjualan di depan atau di sekitar lingkungan sekolah. Nah, di antaranya itu mungkin Ibu harus melibatkan juga wali kelasnya untuk kepada anak-anak itu supaya tidak selalu diberi bekal ke anak-anak, diberitahukan ke anak-anak supaya anak-anak itu tidak membawa bekal dan yang akhirnya dia akan jajan di luar seperti itu. Makanya di sini yang berperan utama di sini adalah seorang wali kelas. Mungkin itu. Banyak sekali ya permasalahan ya dari betul ya dari ya namanya di sekolah yang pasti masanya itu berkaitan dengan siswa, guru, ya, ataupun memang dengan masyarakat yang masyarakat ya. Seperti itu banyak sekali di sekolah yang permasalahan itu harus diselesaikan. Tapi permasalahan itu yang kita anggap ringan atau berat itu tergantung pada kasusnya tersebut. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pada kasus ini mungkin sebagai pimpinan tetap dengan koordinasi dulu dengan wali kelas apa yang terjadi, contohnya kalau yang pada anak kasus apa yang terjadi pada anak ini, jadi tetap antara guru dengan guru yang lain berkomunikasi juga, otomatis kepala sekolah juga ikut serta. Nah di sini keputusan Ibu yang Ibu ambil mungkin Ibu dengan cara bermusyawarah dengan pihak yang terkait. Bagaimanapun juga itu kan istilahnya saling keterkaitan. Contohnya kalau ada anak kecil yang nakal, kita melihat sosoknya kenapa anak ini nakal, faktor apa yang ada, mungkin faktor di keluarga atau faktor yang lainnya. Nah itu kita seolah mengidentifikasi dulu
menjadi seperti itu. Mungkin itu. Berarti kita adakan musyawarah Musyawarah terus kemudian tetap kita musyawarah untuk berbuat tidak aturan-aturan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk hal seperti ini mungkin tidak ada patokan prosedur yang baku. Kita tetap saja melihat seperti tadi kasusnya itu ringan atau berat. Kalau memang ringan itu otomatis si kasus itu dapat terselesaikan dengan secara otomatis, secara langsung. Kalau itu ringan. Tapi kalau memang itu kasusnya berat yang dihadapi di sekolah ini, mungkin yang tadi dikatakan ibu harus melibatkan berbagai pihak, contohnya wali kelas, guru itu sendiri, komite, tetap itu dengan jalur musyawarah untuk mencari mufakat bagaimana menghadapi anak yang seperti itu ataupun kasus apapun yang seperti itu. Kecuali kalau memang kasusnya itu pada guru itu sendiri, berarti kita hanya di lingkungan sekolah saja. Iya, disesuaikan Disesuaikan, dengan ya. berkaitan dengan komite Ya, bukan ada karena itu bersangkutan dengan anak didik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu juga masih bersangkutan dengan musyawarah. Karena dalam musyawarah itu yang sangat efektif. Karena dalam musyawarah itu kita bisa menentukan fakta-fakta yang akurat. Fakta-fakta yang akurat itu kenapa seperti itu? Kita sudah menemukan data. Oh, si anak itu seperti itu. Jadi dasarnya itu dengan cara musyawarah itu sebagai dasar keputusan tersebut. Jadi tidak saklek. Oh, si anak itu begini. Jadi seorang wali kelas juga yang paling utama melihat anak, karena si anak itu memang ternyata seperti itu dalam kasus apapun bentuknya, otomatis yang perlu ditahu itu wali kelas. Otomatis kalau memang wali kelas sudah tidak merasa maaf ya, tidak mampu ini menghadapkan seperti itu, mungkin selalu berbicara dengan dilakukan seperti ini, otomatis kepala sekolah juga harus turun tangan bagaimana untuk menyikapi anak yang seperti itu. Tetap itu jalurnya itu dengan aturan bermusyawarah. Tetap kita dengan musyawarah untuk mencari mufakat solusi. Yang berarti sering diutamakan Ya, musyawarah ya. ya. Dan juga ketika memang gurunya kurang juga Ya, merasa gurunya sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi masalah itu, silakan kerahkan dulu dia secara yang harus bagaimana, ataupun nanti boleh langsung ke atasan seperti ke sekolah untuk menghadapi anak yang seperti ini. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam prosedur seperti ini kita tetap tadi melihat situasi kondisionalnya seperti apa. Yang tadi dikatakan dalam keputusan besar itu mungkin bisa dilibatkan dengan musyawarah dengan komite, dengan guru dan kepala sekolah itu bersatu. Nanti kita mendapatkan fakta-fakta yang akurat. Kalau memang itu besar kasusnya. Tapi mungkinlah mudah-mudahan di SPK kita tidak ada yang mempunyai kasus-kasus besar dulu ya. Hanya mungkin ada kejayaan anak-anak yang dianggapnya si anak itu sejai apapun dia merasa dia itu hanya biasa saja. Tetap dalam hal ini kasus yang akan kita butuhkan harus berdasarkan dengan musyawarah ataupun dalam musyawarah dengan yang di luar. Ini contohnya orang tua dilibatkan, tapi tetap prosedurnya harus menjadi dasar-dasar kemusyawaratan keputusan ini. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang Ibu alami selama ini, sebelumnya mungkin mendengar, oh di kelas kita seperti ini, oh di sekolah ini seperti ini, anak ini seperti ini. Itu mungkin seorang pimpinan peka, kok seperti ini. Nah untuk ini faktor yang membantu pasti ada. Biasanya ibu selalu berdiskusi dengan pasangan ibu sendiri menghadapi seperti itu sebagaimana. Nah setelah itu dilanjutkan tetap dengan bermusyawarah dengan guru-guru juga, dan di sini juga berdiskusi itu kita harus menganggapnya jalur sebagai dasar pedoman dan musyawarah itu sendiri. Jadi kita berdiskusi dengan berbagai pihak, boleh
semua yang tadi Ibu sampaikan ada hal yang memang bisa dipetik oleh kita bahwa semua melatih diri untuk bisa bersabar, berpikir jernih, menahan kesabaran, tidak tergiur emosi. Nah itulah memang kenapa Ibu selalu membawa harus musyawarah, karena dasar musyawarah itulah koordinasi dengan musyawarah itulah dalam mengambil keputusan yang terbaik. Jadi semuanya dengan musyawarah itu kan dari A, dari B, dari C pasti banyak yang terlibat. Menurut ini seperti dengan musyawarah kita ambil satu tujuan, satu keputusan yang minta ini harus dipakai. Walaupun kita tidak merasa dari beberapa orang tidak pendapat ini kita merasa tidak sesuai, tapi kebanyakan sesuai. Dan kita harus ikut dengan mereka yang merasa oh berarti dia berkelas itu. Jadi kita legowo untuk menuruti apa yang mereka lebih mayoritas banyak seperti itu, otomatis kita harus mengikuti mereka. Jadi kita harus bisa bersabar, bisa bertahan supaya kita tidak terlalu emosi. Dan memang dalam pembelajaran itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan guru yang terbaik itu adalah memang betul-betul dari pengalaman itu sendiri, karena dengan bercermin dari pengalaman guru yang baik adalah guru yang lebih baik lagi. Seperti itu kan. Selanjutnya. Berarti banyak sekali pertimbangan untuk pengambilan keputusan itu kita mempertimbangkan dari berbagai aspek ya Bu ya. Jadi semua dari permasalahan kasus-kasus yang ada dari masyarakat, tetap kita harus mengadakan musyawarah, mengajarkan musyawarah dengan aturan-aturan, tidak melewati di luar peraturan perundang-undangan dalam hal musyawarah. Jadi tetap intinya musyawarah yang efektif untuk mengambil tujuan yang betul-betul kesepakatan bersama. Ya, saya garis bawahi ya. Jadi musyawarah yang memang efektif ya, dan memang tidak melanggar aturan-aturan. Jadi tetap ada di situ ada pemufakatan. Makanya dalam hal apapun dengan musyawarah insya Allah semua permasalahan akan beres. Ya, mudah-mudahan Ibu sukses terus Oh, ya. sudah Ida. Terima kasih kepada Bu Ida yang mungkin kurang lebihnya seperti itu dari pengalaman dulu yang selama ini juga lihat dan Ibu hadapi. Iya, saya terima kasih Ibu ya sudah banyak ini sharing dengan Ibu. Banyak belajar juga ini saya dari Ibu ya. Mudah-mudahan Ida dilancarkan segala sesuatunya dalam hal ini. Ya Ibu, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya pamit Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi begini, saya ada tugas ya, modul 3, tepatnya di 3. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Nah, bagaimana Bapak cara menanganinya dan cara melihat menanganinya. Berikut ini Pak pertanyaannya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada sih Bu. Baru kemarin kasus di mana saya harus memutuskan anak itu lanjut di sekolah saya atau tidak, karena ada salah satu wali kelas yang mengkonfirmasi bahwa ada anak yang katakanlah hampir 1 bulan tidak masuk. Dan akhirnya setelah saya coba untuk mengkonfirmasi dan menanyakan bagaimana perkembangan anak dari awal sampai tidak masuk 1 bulan, ternyata emang anak tersebut motivasi untuk sekolahnya berkurang, sehingga ya saya pun tadi harus memutuskan bahwa anak itu tidak bisa lanjut di sekolah. Kemudian ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Ya tadi yang saya sampaikan, ini dibilang dilema Ibu. Kenapa? Di sisi lain ada anak yang katakanlah masa depannya ketika saya putus untuk tidak bersekolah mungkin
kemungkinan anak itu tidak akan lanjut. Jadi kan secara tidak langsung saya harus memutus masa depan anak. Walaupun sebenarnya tadi balik lagi ke rezekinya dia ya. Tapi di sisi lain saya juga harus memikirkan teman-teman selain dia ketika anak itu dipertahankan di sekolah, sehingga saya putuskan bahwa saya mengementingkan anak yang satu kelas itu kan 36. Jadi saya mengementingkan anak yang 35. Jadi bukan mengorbankan, lebih ke bagaimana supaya menyelamatkan saya lebih dominan ke yang lebih banyak. Gitu. Jadi bisa dibilang ya saya harus berani untuk memutuskan bahwa ada masa depan yang lebih banyak yang harus saya selamatkan. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, untuk langkah-langkah mungkin pada dasarnya sama dengan teman-teman di sekolah lain, bahwa di awal karena dunia pendidikan pastinya ada yang namanya penerimaan, di mana anak tersebut ketika emang baru pertama katakanlah masih di dalam koridor yang sedikit masih bisa diselamatkan, kita baru ingatkan, kita bina anaknya. Tapi ternyata setelah saya tanyakan kepada wali kelasnya, anak tersebut sudah beberapa kali dibina, bahkan sudah dipanggil orang tuanya, walaupun di situ orang tuanya ternyata emang broken home. Jadi akhirnya dua-duanya dari mulai ibu dan bapaknya sudah tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya ya kan kami orang tua tidak bisa. Akhirnya ya tadi langkah pertama kita coba untuk membina, kemudian dari mulai panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, sampai akhirnya kita membuat sebuah pernyataan di mana anak itu ketika melakukan pelanggaran lagi termasuk ketidakhadiran, itu ya kami coba untuk bagaimana supaya itu bisa dilakukan. Dan akhirnya ya sebenarnya tadi bukan mengeluarkan, tapi mereka mengeluarkan diri sendiri. Kenapa? Karena mengacu pada surat pernyataan. Itu langkah-langkah yang sering kita lakukan. Akhirnya kita rebut juga dengan para bapak ibu guru. Ternyata dari bapak ibu guru pun sudah tidak bisa lagi untuk bagaimana memberikan pembelajaran yang katakanlah dia bisa lebih baik. Mudah-mudahan dengan keputusan itu memberikan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya sebenarnya yang lebih efektifnya adalah ketika anak itu mulai pada saat anak itu masuk ke sekolah di kami. Jadi pada saat masuk itu, pada saat pendaftaran mereka itu sebenarnya sudah membuat pernyataan. Jadi lebih efektif, makanya jadikan pembelajarannya itu. Jadi di awal sekarang lebih selektif lagi ketika kita mau menerima peserta didik baru masuk ke sekolah. Jadi bikin pernyataan bahwa sebenarnya bukan pernyataan, lebih kesepakatan yang dimana anak tersebut sudah memahami, sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan di sekolah. Sudah adanya kesepakatan itu ya. Betul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangannya adalah ya tadi apa namanya ya, masa depan orang gitu ya. Kadang-kadang kita tadi yang ada saat jiwa kemanusiaan yang ketika misalkan mengeluarkan anak, iya kalau misalkan anak itu melanjutkan sekolah yang lain, tapi pada kenyataannya kebanyakan bahwa anak ketika keluar dari sekolah anak itu emang tidak melanjutkan sekolah. Iya, jadi itu sekolah. Nah itu yang kadang-kadang yang moral buat kami, sehingga perlu benar-benar identifikasi yang lebih matang lagi. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak janjikan? Ininya gini, ketika kita dilihat dulu kondisi kasusnya ya. Contoh misalkan ketika anak itu narkoba, atau misalkan merampok, atau misalkan hal-hal yang bertentangan langsung dengan hukum, berarti itu secara tidak langsung kita harus memutuskan di tempat. Tapi ketika berkaitan dengan etika, dengan kehidupan yang katakanlah ya tadi, dengan anak tidak masuk, atau misalkan anak itu bolos, itu kan perlu
penanganan. Makanya di situ harus ada tahapannya dulu. Ya tadi saya katakan dibina dulu, nanti ditanya kenapa, bagaimana, sadar atau tidak, seperti itu. Akhirnya ya tadi untuk tahapannya sebenarnya itu ada di tahapan prosedur di guru BK sebenarnya. Jadi nanti guru BK dan wali kelas itu biasanya setiap 3 bulan sekali melaporkan tentang kondisi-kondisi anak yang spesial biasanya. Tapi sekarang saya coba jadwalkan bukan hanya siswa yang katakanlah melakukan pelanggaran aja, tapi yang berprestasi pun harus dilaporkan. Kenapa? Karena kalau yang sudah baik harus menjadi baik, yang belum baik harus jadi baik. Itu yang mungkin prosedur itu. Jadi yang sudah baik ada peningkatan, Peningkatan, ya, yang belum baik betul, segera harus. jadi baik. Ya, coba. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tadi pengumpulan data sebenarnya, data-data dari wali kelas utama yang paling tahu itu adalah wali kelas ya. Karena di situ walinya di sekolah ya wali kelas, kemudian data dari guru TK juga, bahkan dari kesiswaan pun bisa memberikan masukan, dan terakhir ya tadi lingkungan sekitarnya, termasuk ya teman-teman yang di kelas bagaimana ini anak ini untuk bergaulnya seperti apa. Itu mungkin bisa dijadikan supaya saya lebih mudah untuk mengambil keputusan. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak sudah petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya adalah bagaimana saya mempersiapkan sumber daya manusia, terutama guru yang bisa memberikan pelayanan yang baik kepada para peserta didik, sehingga ketika ada peserta didik yang sudah muncul benih-benih ketidakbaikan, katakanlah mereka langsung langsung action gitu. Jadi jangan sampai kayak yang tadi saya katakan sudah langsung vonis keluar. Tapi bagaimana supaya anak ketika muncul katakanlah penyakit, ketika itu penyakit udah ada gejala-gejala sedikit-sedikit, harus lebih sensitif dengan masalah-masalah seperti itu. Akhirnya teman-teman guru harus tadi lebih fokus bagaimana menangani anak-anak yang katakanlah spesial yang ada di sekolah. Mungkin itu pembelajarannya. Jadi biar nanti keputusan di akhir saya tidak terlalu berat ketika saya harus memutuskan bahwa anak itu masa depannya baik. Jadi Bapak Ibu guru cepat tanggap ya, Cepat dan tanggap, tidak betul. sampai terlanjur sampai anak 1 bulan nggak masuk, kan itu sebenarnya bisa dikatakan ya kelalaian kita juga. Iya. Baik Bapak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu. Saya pamit Pak.